Ini jauh ini perjalanannya ini. Kita nanti coba sholat Jumat di Masjid Al-Fatih insyaallah. Masjid penuh berkah insyaallah. Karena dibangun pada masa kepemimpinan seorang pemimpin yang Nabi sebutkan, fala ni'mal amir amiruha. Jadi beliau itulah sebaik-baik pemimpin. Masya Allah. Karena atas izin Allah berhasil membebaskan Al-Qustantiniyah. Wah, Insya Allah mudah-mudahan selanjutnya akan lahir pemimpin yang juga hebat. amin. Akan melakukan kota Roma. Amin. Allah. Allah Akbar. Baik, kita sudah wudhu. Ini kita akan masuk untuk menunaikan sholat Jumat di Fatih Sultan Mehmed. Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Mulai zaman Muhammad Al-Fatih. Kita ambil barokah. Oh, ini ada kosong. Nah, ini air yang ada sejak zaman Sultan Muhammad Al-Fatih yang beliau siapkan untuk para jamaah yang ingin minum. Masya Allah. Masjid Sultan Mehmed. Alhamdulillah, kita sudah ada di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi ini adalah kumandang ayat Al-Quran dari Hafiz Quran, yang memang itu sudah diwasiatkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau mewasiatkan setiap hari Jumat agar seorang Hafiz Quran, 10 orang Hafiz Quran melantunkan melantunkan ayat Al-Quran hingga azan Jumat. Masya Allah, ini ramai sekali pengunjung. Jadi masjid ini dibangun pada tahun 1463 oleh Sultan Mehmed Al-Fatih pasca menaklukkan kota Konstantinopel. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh Sultan setelah menaklukkan kota Konstantinopel. Menurut sebuah riwayat yang kami baca, Sultan memerintahkan masjid ini dibangun dengan mengambil pekerja semua berasal daripada orang Islam, dan sebelum bekerja mereka tidak boleh batal daripada wudhu. Jadi apabila mereka batal wudhu, mereka diperintahkan oleh Sultan untuk kembali berwudhu agar masjid ini penuh keberkahan. Allahu Akbar. Dalam masjidnya ramai dikunjungi oleh umat Islam sedunia, dan di depan sana ada makam daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Insya Allah nanti kita akan mengunjungi makam beliau. Insya Allah. Allahu Akbar.
بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan sholat Jumat dengan berjamaah di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, masjid ini dibangun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pasca penaklukan Konstantinopel. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh beliau setelah menaklukkan Konstantinopel. Adapun Hagia Sophia itu adalah gereja yang dirubah oleh beliau menjadi masjid. Jadi kalau secara urutan masjid, maka ini masjid pertama di Konstantinopel pasca penaklukan Islam. Adapun secara bangunan, maka Masjid Sultan Mehmed ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh umat Islam pasca penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Masjid ini dibangun pada tahun 1463, 10 tahun setelah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dari Bizantium. Dulunya di atas masjid ini adalah situs gereja Rasul Suci yang sudah rusak dan usang, dirobohkan oleh beliau dan dibayar. Ya, beliau membelinya kepada umat Kristen Ortodoks pada saat itu, dibeli dan diwakafkan oleh beliau untuk membangun sebuah masjid. Inilah masjid beliau, Masjid Sultan Sulaiman, Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang menarik dari masjid ini adalah semua pekerja bangunannya adalah orang Islam pada saat dibangun, dan mereka tidak akan bekerja sebelum mereka berwudu. Jadi Sultan memerintahkan semua pegawai bangunannya untuk berwudu setelah bekerja, sebelum bekerja. Di masjid ini juga terdiri dari kompleks, ada sekolah, ada madrasah, sekolah, dapur umum, dan lain sebagainya. Tepat di depan masjid ini adalah makam Sultan Muhammad Al-Fatih beserta dengan keluarganya, dimakamkan di depan masjid ini. Jadi ini adalah suasana pasca ibadah sholat Jumat. Warga selesai menunaikan sholat Jumat di Masjid Muhammad Al-Fatih. Untuk di atas ini adalah jamaah perempuan, yang di bawah adalah jamaah laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang menonton video ini bisa untuk hadir, bisa untuk melihat langsung keagungan daripada Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Amin ya rabbal alamin. Ini di atas ornamennya tertulis nama-nama para khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan di sebelah sini ada Sayyidina Ali. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Baik, nanti akan kita lanjut ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih insyaallah. Ya, ini suasana jamaah selesai sholat Jumat di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Ramai sekali. Alhamdulillah. Ini rombongan kita. Alhamdulillah, pasca sholat Jumat kita akan mengunjungi makam Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini ramai-ramai ada sholat jenazah. Ada jenazah. Nah, ini jenazah. Sak. Nggak boleh. Masya Allah, ini adalah kompleks makam Sultan Muhammad Al-Fatih di depan Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih.
mudah-mudahan dibukalah. Banyak orang mendoakan dari luar. Beliau adalah pemimpin yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai sebaik-baiknya pemimpin. Ya Ustaz, hadisnya Ustaz. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. qala ni'mal amir la tuftahanna al-Qustantiniyah. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Qala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpin lah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Qala ni'mal jaish dzalikal jaish, dan sebaik-baik pasukan lah. Masya Allah. Berarti beliau inilah sebaik-baik pemimpin Ustaz ya. Ini adalah makamnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Sultan Muhammad Al-Fatih. Seorang yang mendapat gelar sebagai amir terbaik mendapat keutamaan dari Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Muhammad amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Muhammad amin. Itu hadisnya Ustaz. Hadisnya la tuftahannal Konstantinia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau wafat tahun 1481. 81. Berkuasa selama 37 tahun. Pada saat wafatnya, lonceng-lonceng gereja di Eropa langsung berbunyi karena mereka bahagia tidak jadi ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, karena Paus pada saat itu tahu tujuan beliau selanjutnya adalah Roma. Jadi orang Eropa menyalakan lilin kebahagiaan atas wafatnya beliau, karena mereka tahu bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih pasti akan melanjutkan ke Roma pasca Konstantinopel. Beliau takdir Allah menetapkan, memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya untuk merealisasi janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, la tuftahannal madinatain, akan ditaklukkan dua kota, Madinatul Herakla wa Madinatul Rum. Kota atau negaranya Heraklius, yakni Konstantinopel ini, dan yang kedua adalah kota atau negara Romawi, yakni Romawi Barat. Allah telah wujudkan. Nah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayu tuftahu awalan ya Rasulullah, mana yang akan pertama kali ditaklukkan, mana yang lebih awal ditaklukkan? Nabi menyatakan Al-Qustantiniyah atau Madinatul Herakla, dan itu terwujud di tangan beliau, tangan mulia beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih. Insya Allah janji yang kedua, yakni akan takluknya Roma, Allah akan berikan kepada generasi umat ini, generasi terbaik yang akan membuktikan kebenaran janji Rasulullah SAW. Amin. Masya Allah. Ini adalah makam beliau. Ini adalah hadis penaklukan Konstantinopel. La tuftahannal Konstantiniyah. Masya Allah. Hadis inilah yang menyebabkan beliau sangat bersemangat untuk menaklukkan Konstantinopel. Allah. Baik, kami melaporkan langsung dari Istanbul, Turki.
dari makam Sultan Mehmed Al-Fatih. Masya Allah, ramai orang berkunjung ke makam beliau, para ulama, para orang-orang soleh mengunjungi makam Sultan Muhammad Al-Fatih di kota Istanbul. Masya Allah, alhamdulillah.